Oke, halo teman-teman. Jadi di sini kita bakal bahas soal airdrop sih, lebih tepatnya kayak airdrop soal toilet PM 2024 ya, Kak. Nggak salah itu PM 2024 deh. Jangan canggung dong, Mas. Sorry deh. Baru pertama, namanya juga pertama. Jadi kenalin dulu di sini, gua Nabil. Siapa tahu kan belum kenalan ya. Supaya kenal. Gua Nabil di sini, gua tinggal di Timika. Jujur, jauh banget gua tinggalnya, jujur. Ideal siapa sih? Hebat, anjir. Jujur jauh banget. Makanya di sini udah jam 23.31. Timika itu negeri mana? Timika itu negeri pokoknya yang suka yang banyak konflik deh. Iya itu makanya. Oke, kita di sini jadi bahas soal toilet PM 2024. Itu tuh soal apa? Itu soal bangun ruang. Jadi kita lanjut aja. Di materinya di sini kita review dulu bangun ruang keluarga Prisma. Karena dari toilet itu ada luas dan atapnya sama. Nah, kita bahas dulu materi bangun ruang keluarga Prisma supaya kita satu konsep lah. Nah, di sini kita ada mana ya? Nah, di sini ada balok nih. Balok tuh kan sebenarnya persegi panjang ya, persegi panjang P kali L. Nah, di sini tuh ada tinggi. Sebenarnya tuh seluruh keluarga Prisma itu tuh P kali L, luas alas dikali tinggi. Nah, luas alas dari si balok tuh apa? Luas alas dari si balok tuh P kali L. P mana nggak muncul anjir. P kali L. Nah, tingginya yang mana? Tingginya yang ini, T. Dengan tingginya konstan seluruhnya sama. Nah, sekarang kita lanjut ke kubus. Kalau kubus itu apa? Kubus itu kan 6 persegi yang disatuin ya. Jadinya bakal ngebentuk bangun ruang. Nah, ini sisi kali sisi. Nah, ini tuh luas alasnya, sisi kali sisi. Tapi kan karena seluruhnya persegi, maka tingginya juga sisi. Jadi sebenarnya volumenya dari si kubus ini adalah sisi kali sisi sama dengan S pangkat 3. Nah, kalau di sini sekarang kita kita lihat nih. Kalau di sini kita bisa lihat ada prisma prisma segitiga. Kenapa bisa dianggap prisma segitiga? Karena alas dan atapnya sama, yaitu segitiga. Nah, misalkan di sini ini A alas, di sini tinggi. Nah, di sini kan karena kita udah tahu nih A ke B itu alas dan C ke misalkan ini D ya. Aduh, ini gimana D misalkan. Nah, misalkan itu D. Jadi kita pakai luas alas kali tinggi. Tingginya luas alasnya tuh yang mana? Luas alasnya tuh segitiga. Kalau rumus luas alas segitiga itu apa? 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, tinggi dari prismanya tuh yang mana? Tinggi dari prismanya tuh AD, EB, FC. Nah, itu tuh bisa kita sebut H. Jadi tingginya kali H. Nah, seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan nih, kalau misalkan rumus keluarga prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya yang penting harus sama atap dan alasnya ya. Kita lanjut nih ke bahasan materi. Di sini kita dapat baca berikut adalah diagram tangki penampungan air toilet duduk. Penampang tangki merupakan trapesium dengan EF sejajar dengan AB. Jadi EF-nya sejajar dengan AB dan EF dan AB itu dapat kita ketahui itu sebuah trapesium. Nah, EF-nya tuh sama dengan 20. EF-nya dari sini ke sini sama dengan 20. Kalau misalkan AB-nya berapa? AB-nya sama dengan 10 cm ya. AB-nya sama dengan 10 cm. Dan tinggi PR, PR-nya tuh tinggi yang mana? PR-nya tuh yang ini ya. PR-nya dari sini ke sini. PR-nya 20. Pas bab juga.
Nggak ngasih. Boleh boleh, mau nanya, ada yang mau nanya, bener bener bener. Thank you masukannya. Ada yang mau nanya nggak sebelumnya ke ini? Langsung skip-skip aja, buset. Sorry deh. Mhm. Ada yang mau nanya nggak teman-teman? Siapa tahu masih ada yang mau nanya kan? Pelan-pelan, Bil. Oh, iya iya iya, sorry. Ngomong aja ya pelan-pelan pelan-pelan gitu, santai gitu, King. Emang nervous banget sih jujur, kayak gemeteran banget nih, Bil, gemeteran banget. Nah, penampang mendatar tuh yang mana? Kita baca dulu sampai selesai nih. Penampang mendatar merupakan persegi panjang. Oh, jadi penampang mendatarnya persegi panjang. Diketahui FG sama dengan BC sama dengan 40. FG sama dengan BC sama dengan 40. Berarti FG-nya sama dengan C, yaitu 40. FG-nya yang mana? FG-nya yang ini nih. FG-nya yang ini 40. Kalau BC-nya yang ini 40. Sama berarti. Nah, di sini ada informasi selanjutnya nih. Toilet mempunyai dua tombol. Oke, toilet mempunyai dua tombol. Jika tombol satu ditekan, maka seluruh air dalam tangki digunakan. Jadi seluruh airnya dari, misalkan yang ini. Seluruh airnya, misalkan airnya ini terisi penuh di trapesium ini ya. Nah, itu tuh bakal habis. Jadi udah habis benar-benar sampai ke permukaan EFGH. Kalau misalkan jika tombol 2 yang ditekan, maka air dalam tangki akan terpompa keluar sehingga permukaan air turun ke Ki. Permukaan air turun ke Ki itu yang mana? Yang ini ya? Kalau misalkan permukaannya yang Ki, yang ini. Sepakat gak teman-teman? Yang ini. Yang biru-biru ini nih. Yang biru, yang apa, persegi. Sepakat gak? Jangan cepet-cepet, Bil. Oh ya, sorry. Sepakat nggak teman-teman? Sepakat. Sepakat. Oke, lanjut nih, lanjut. Bil, pelan-pelan, Bil. Iya, sorry. Mau ulang dari mana? Yang mau ulang yang mana? Kalau kecepatan tadi yang mana kecepatannya? Apa lanjut aja? Jujur, kecepatan, sorry deh. Aman, lanjut tapi pelan-pelan. Oke. Mana sih? Oh, ini. Jika tombol 2 ditekan dan membuat air turun menjadi X sentimeter, volume air yang digunakan dari tombol 2 adalah, berarti kan tadi katanya sini tuh jika tombol 2 ditekan ya, tombol 2 ditekan dan membuat air turun menjadi X sentimeter. Nah, berarti kita dapat simpulkan nih, kalau misalkan tombol 2-nya ditekan, jadi turunnya menjadi tinggi X sentimeter. Nah, X sentimeternya tuh yang mana? Yang ini. Kenapa bisa yang ini? Karena tadi kata soalnya, jika tombol 2 yang ditekan, maka air dalam tangki akan terpompa keluar sehingga permukaan air turun ke Ki. Kalau misalkan membuat air turun menjadi X sentimeter tuh dari Ki ke E, dari Ki ke R gak? Bener gak? Tombol 2 tuh maksudnya air yang digunakan cuma setengah gak? Iya bener. Jadi tombol 2 tuh yang dipakainya dari tingginya dari sini. Dari sebentar ya, di zoom dulu. Tombol 2 tuh yang digunakannya dari sini. Mana ya? Dari sini. Woi, nggak keluar anjir. Not responding, kocak. Oh, ini. Lah, hapus. Nah, tadi itu
Ada yang nanya ya, tombol 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 2 tuh ditekan tombol 2 tuh sampai mana? Kalau tombol 2 ditekan, jadi airnya dari P ke Q itu habis. Dari sini ke sini tuh habis. Jadi sisanya airnya cuman yang dari R ke Q. Dari cuman yang di sini nih, cuman yang di sini. Tapi yang di sininya udah kepake yang di atasnya. Di atas permukaan yang biru, tuh. Paham nggak tadi yang nanya? Paham paham. Oh iya. Nah, di sini di sini kita ketahui nih, di sini kita ketahui kalau misalkan, eee, tombol 2 ditekan dan membuat air turun menjadi X sentimeter. Air turun menjadi X sentimeter, berarti dari tinggi Q ke R tuh X sentimeter. Sepakat nggak teman-teman? Soalnya kan airnya turun ya, membuat air turun. Jadi, ketinggian si airnya tuh sampai permukaan itu X, kayak gitu. Sepakat nggak? Tapi pelan-pelan aja. Tadi deh, kayak jadi mode. Nah, di sini sebenarnya kita dapat ketahui nih, kalau misalkan si si toilet ini, itu tuh bangun bangun ruang keluarga Prisma. Kenapa? Karena dari yang ABCD-nya ini, ABC yang ABEF, sorry, ke DCGH itu tuh sama. Ini tuh sama, alas dan atapnya sama dengan tinggi yang konstan BC, FG, AD, dan ER itu tuh 20. Nah, sapa-sapa bentar, King. Sapa-sapa bentar, Bang, biar rileks dikit. Iya iya, sorry deh. Sapa-sapa lagi deh kalau kayak gitu, sapa-sapa lagi nggak sih, guys? Supaya rileks dikit. Emang jujur gugup banget ya? Oh iya, boleh. Nah, sampai situ lihat nggak, guys, kalau misalkan, kenapa ini termasuk bangun ruang keluarga Prisma? Alas atap sama King, bener. Alas atap sama Bang, bener kata Bang user capung nih. Alas atapnya sama, yang mana? Yang AB, yang ABEF, trapesium ABEF dengan DHCG, DHGC. Nah, itu tuh sama. Benar, alas atap berupa trapesium dan tingginya konstan, yaitu BC sama BC itu 20, FG itu juga 20. Jadi bisa kita simpulkan nih kalau misalkan ini tuh bangun ruang keluarga Prisma karena tingginya konstan. Alasnya itu bukan yang EFGH berarti ya, King. Sebenarnya kalau misalkan yang EFGH tuh yang ini ya, yang EFGH tuh kan kalau misalkan dilihat dari sisi kayak, depan gitu, alasnya yang ini ya, tapi gara-gara kita tuh nggak nemu kalau misalkan itu sebenarnya bangun ruang apa, gimana cara ngitungnya. Kalau misalkan kita hitungnya FGH gitu, paham nggak? Jadi kita bisa lihat dari sisi lain nih, sisi lainnya ada apa? Karena ada trapesium yang sama, 2 trapesium sama yaitu ABEF tuh yang ini, ABEF yang ini, dan DCGH yang ini, DCGH yang ini, DCGH yang ini. Nah, ini tuh sama alas dan atapnya. Itu tuh jadi bisa kita anggap keluarga Prisma. Jadi gimana cara nyari keluarga Prisma? Sampai situ sepakat nggak? Oh iya, oke oke. Bang Yaya, sepakat. Oh iya, Bang Ilham, oke, sepakat sepakat. Oke, nah di sini kita udah bisa cari tahu dong kalau misalkan volumenya tuh volume sebuah keluarga Prisma. Volume keluarga Prisma tuh apa tadi? Volume keluarga Prisma tuh volume sama dengan luas alas kali tinggi ya? Nah, luas alas kali tingginya tuh luas alasnya yang mana? Luas alasnya yang mana, guys? Yang kita hitung sebagai alasnya tuh yang mana? BEF, trapesium DCGH, benar, trapesium DCGH atau trapesium ABEF. Jadi bisa kita hitung nih, ABEF, jadi
kita pakai rumus luas trapesium. Rumus trapesium itu apa? A plus B per 2 kali tinggi. Tinggi dari sebuah trapesium ya ini ya. Sepakat nggak teman-teman? Oke, sepakat. Nah, di sini tuh tingginya yang mana? Tingginya tuh yang ini ya, tinggi tinggi dari sebuah eh, sebuah sebuah bangun ruangnya, dari sebuah bangun ruang jajar trapesium ini. G, B, BC, AD, EH. Nah, itu tuh sebuah tingginya karena tingginya konstan. Nah, di sini bisa kita tulis nih kalau misalkan tingginya tuh yang FG. Misalkan kita tulis sebagai tingginya FG ya, FG. Nah, di sini tapi di soal kita dicari nih, soalnya dicari jika tombol 2 ditekan dan membuat air turun menjadi X cm, volume air yang digunakan dari tombol 2 adalah titik-titik-titik cm kubik. Nah, itu tuh berarti tandanya apa? Tandanya kita mencari volume tombol 2. Volume tombol 2 tuh yang mana? Volume tombol 2 tuh yang ini. Jika tombol 2 yang ditekan, maka air dalam tangki antar pompa keluar. Berarti kita ngitung volume air yang ini dong. Coretannya banyak lagi, sorry. Eh, nah yang ini nih. Berarti kita nyari dari P ke Q, air yang dipakai dari tinggi P ke Q yang ini, yang atas doang. Paham nggak? Pakat nggak? Pakat nggak teman-teman? Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita cari kan di sini tuh tadi tingginya 20 ya. Dengan turun menjadi X cm, turun menjadi X cm. Berarti kita bisa tulis nih. Di sini tuh kita bisa tulis, bentar. Duh. Nah, berarti kita turun menjadi X cm. Berarti tingginya tuh menjadi 20 min X. Karena ini tuh tinggi buat PQ. Sorry. Ini tinggi buat PQ. Tinggi PQ itu 20 min X karena turun jadi X cm. Sepakat nggak teman-teman sampai sini? Aduh, nggak kelihatan lagi X-nya. Kita ubah deh di sini. 20 min X cm. Oke. Nah, di sini kita tuh harus nyari nih. Kan ini udah ketemu nih EF 20, AB-nya 10. Tapi kita nggak tahu kalau misalkan kan kita kalau misalkan mau nyari luas volume trapesium yang tombol 2 tuh gimana ya? Nah, kita tuh bisa nyarinya karena trapesiumnya yang dipakai hanya yang ini, ya kita kasih nama aja dulu deh. Kita kasih nama ini M, ini N. Kita tuh diminta mencari volume dari trapesium AMNB dari sini. Luas alasnya aduh bentar kita scroll. AMNB yang ini. Jadi yang ini kita harus nyari nih, yang merah-merah ini nih. Nah ini set. Yang merah ini kita harus cari volumenya segimana gitu. Enggak teman-teman? Apa yang dimaksud? Paham nggak? Oke. Nah, caranya gimana? Caranya berarti kalau misalkan kita tulis secara konsep rumus berarti kayak gini ya. Kalau misalkan konsep rumus volume, berarti A-nya yang mana? A-nya bisa yang MN kan? A-nya MN. Ditambah aman, oke. Ditambah B-nya AB, B-nya AB, B per 2 dikali T. T-nya tuh yang mana? T-nya tuh 20, T-nya tuh PQ dikali PQ. Dan tinggi dari volumenya, tinggi dari bangun ruangnya yang mana? Tinggi dari bangun ruangnya yang ini, FG. Nah, gimana sih sebenarnya? Dari sini kita sepakat gak? Jadi cari trapesium atas kan? Ah, benar, Bang Andovi benar. Jadi cari trapesium yang merah ini, yang udah dimerahin.
Nah, ini tuh volumenya kita cari yang udah dimerahin gitu. Gimana, Bang Andovi? Oke, oke. Nah, jadi di sini kan kita udah nemu nih, luas alasnya yang ini ya, luas alasnya kita kurungin aja deh dulu. Luas alasnya yang ini. Ini luas alasnya yang di dalam kurung merah ini luas alas, yaitu rumus trapesium tadi. Dan ini tinggi dari sebuah bangun ruangnya. Nah, gimana caranya kita nyari M ke N-nya? Soalnya M ke N-nya kan belum diketahui ya. Kenapa tinggi toiletnya Fg? Oh, kenapa tinggi toiletnya Fg? Nah, jadi di sini gini nih. Bentar. Eh, Nah, jadi di sini kenapa tinggi toiletnya Fg? Karena di sini tuh sebenarnya ini tuh termasuk keluarga prisma. Keluarga prisma tuh yang mana? Yang ini. Ya, keluarga prisma tuh adalah luas alas kali tinggi dengan alas dan atap sama. Alas dan atap sama. Nah, kita tuh bisa menyimpulkan bahwa ini tuh bangun ruang keluarga prisma. Kenapa bisa kayak gitu? Karena si karena bang jajar trapesium ya, trapesium AEFB itu alasnya sama dengan atapnya, yaitu pakai warna pink deh. AEFB AEFB itu tuh alasnya dan atapnya DHGC dengan tinggi yang konstan. Tinggi yang konstan tuh yang mana? Tingginya ini kita dapat simpulkan tingginya FG, BC, AD, EH gitu. Bener, aslinya trapesium tidur, tapi ini diberdiriin. Jadi kayak visualisasinya lumayan rumit lah sebenarnya, tapi sebenarnya kayak keluarga prisma aja, ruang keluarga prisma. Ya, itu kayak dari apa ya? Kayak ini misalkan kalau tidur kelihatannya kayak gini, tapi ini dibangunin nih kayak gini. Mirip-mirip lah kasusnya kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, gimana nih caranya kita nyari si panjang dari M ke Q? M ke Q-nya tuh gimana? M ke Q-nya tuh gimana? M ke Q-nya tuh sebenarnya bisa kita cari dengan sebangunan segitiga. Kenapa bisa kayak gitu, Bang? Soalnya, misalkan kita tulis dulu nih, supaya ini ya. E, R, M, I, N, eh, B, E. Misalkan ini T ya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena sebenarnya trapesium itu adalah segitiga yang dipancung. Takut banget ditidur. Ini tuh sebenarnya trapesium ABEF tuh adalah segitiga yang dipancung. Trapesium yang dipancung. Segitiga yang dipancung. Pokoknya itu deh. Dengan E ke F tuh adalah 20 ya. Kita bagi dua nih karena kita buat garis tegak lurus, kita bagi dua. Maksudnya kayak gini. Sebenarnya oke kita gambarin aja deh. Jadi kayak gini. Sebenarnya eh not responding kocak. Nah, sebenarnya ini tuh misalkan kita punya segitiga nih. Segitiga. Di sini tuh kalau misalkan mau segitiga tuh kalau misalkan kita potong, itu tuh sebenarnya bisa jadi trapesium. Mana ya? Kalau misalkan kita potong nih yang merah ini, nah ini dipotong. Nanti ini tuh dari sini, yang merah-merah ini tuh bakal jadi trapesium sebenarnya, gitu. Paham nggak? Dipotong, dipotong. Dipancung tuh dipotong. Oke. Nah, jadi kita dapat cari nih pakai kesebangunan segitiga MQ-nya berapa? Dengan cara kayak gimana? Kita tulis dulu yang tadi diketahui. Kalau misalkan kan ini tuh trapesium
trapesiumnya sama kaki ya, jadi kita bisa bagi dari titik tingginya, dari P-nya. Bisa bagi berarti dibagi 2. EF-nya kan tadi 20 ya, berarti ini 10, F-nya 10, ini 10. Nah, kalau yang AB-nya tuh kan 10 ya, kalau sampai B-nya 10, kita bagi 2, ke P-nya 5, P ke B-nya 5. Nah, tingginya tadi berapa? Tingginya tadi PQ 20 min X, 20 min X, dan QR X. Nah, di sini tuh misalkan T ke P-nya kita kita tulis sebagai Y. T ke P-nya kita tulis sebagai Y. Nah, di sini kita bisa buat kesebangunan. Enggak, guys. Kenapa kita bisa buat kesebangunan? Kita sampai sini paham nggak, guys? Benar, karena sudutnya sama. Jadi kan ini semuanya pasti karena dari T ke garis EF tuh ditarik lurus, Kak, ini tuh pasti kan tegak lurus ya, tegak lurus, sisi-sisinya bersesuaian, benar. Tegak lurus, dan memiliki sudut yang sama, sudut sudut yang sama. Kak, nanti ini bakal dipaksa sudut ini tuh sama, kayak misalkan ini beta, sudut ini pasti beta, sudut ini pasti beta, gitu. Konsepnya kurang lebih kayak gitu, guys. Di sini tuh kita bisa buat kesebangunan. Kesebangunan yang pertama apa nih? Menurut kalian bagusnya yang mana? Segitiga yang paling kecil dengan segitiga yang sedang, atau segitiga yang besar dengan segitiga yang sedang? Segitiga yang sedang tuh TMQ, dan segitiga sedang tuh TMQ. Kecil besar. Boleh. Kecil sedang, boleh boleh. Kecil sedang ya. Kita kecil sedang. Soalnya kita mau buat persamaan MQ nih. Jadi harus kedua segitiga itu harus pakai yang sedang. Mau yang kecil sedang atau besar sedang. Gitu. Kita mau buat persamaan nih. Jadi kayak gini. Misalkan P per PT. Kok ini? P per PT. Yang penting konsisten ya, King. Benar, yang penting konsisten. AP ini ya, apa sisi 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 dari kesebangunan ya. Yang penting konsisten. Nah, karena kita di atasnya AP, maka kita tulis yang untuk segitiga sedangnya MQ dong. MQ dengan Q-nya QT ya. QT. Benar gak? Benar gak? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aman. Nah, kita bisa lihat nih, kalau misalkan AP-nya tuh berapa? AP-nya tuh 5. AP-nya 5, PT-nya tuh berapa? PT-nya Y. MQ-nya berapa? MQ-nya kan yang mau dicari ya. MQ-nya tuh yang mau dicari. QT-nya tuh berapa? Dari Q ke T. 20 min X plus Y. Kenapa bisa? Sorry, sorry. 20 min X plus Y. Nah, sampai sini aman kan? Sampai sini aman? Oke, aman, aman. Oke. Nah, di sini kita udah dapat nih persamaan satu. Kita tulis dulu ini sebagai persamaan satu. Nah, kita buat persamaan dua. Persamaan duanya apa? Segitiga besar dengan segitiga sedang. Segitiga besar itu yang mana? Yang EERT dengan MQT gitu. Jadi, kalau misalkan kita buat kesebangunan segitiga besar dengan segitiga sedang, yaitu R per RT sama dengan MQ per QT. Nah, nah, ER-nya tuh berapa? R-nya berapa, guys? R-nya. Sepuyuh ya. ER-nya 10. Dengan RT-nya berapa? RT-nya 20
plus Y. Bener gak? Kalau RT-nya 20 plus Y. Oke, 20 plus Y sama dengan MQ-nya kita belum ketahui ya. MQ-nya belum diketahui. QT-nya sama tadi 20 min X plus Y. Nah, di sini kita dapat persamaan 2 nih. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita punya kesamaan nih. Bentar, kita ini aja dulu deh. Mana ya? Nah, oke. Ke bawah aja. Kok nggak bisa ke bawah, guys? Nah, ini. Nah, di sini kita bisa buat persamaan nih. Persamaan 1, MQ per 20 min X plus Y sama dengan persamaan 2. Ini untuk persamaan 1 ya. Ini untuk persamaan 1. Dan ini untuk persamaan 2. MQ per 20 min X plus Y untuk persamaan 2. Izin bertanya, kalau QT-nya langsung pakai 10 cm dari PR dibagi 2 bisa nggak? Sebenarnya kalau misalkan ada di soalnya, misalkan titik tengahnya tuh adalah Q. Kalau misalkan di soalnya ada misalkan kayak gini. Q yang ini adalah titik tengah, bisa-bisa aja. Jadi kita bisa bagi 2, tapi di sini kan nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya, nggak ada keterangan di soalnya. Jadi nggak bisa. Tuh, gimana, Din? Benar, tergantung keterangan soalnya. Oke, oke. Nah, karena di sini persamaan satunya adalah 5 plus Y, kita bisa tulis nih di sini 5 plus Y, 5 per Y, sorry, sama dengan di sini persamaan 2-nya 10 plus 2 plus per 20 plus Y. 10 per 20 plus Y. Di sini bisa kita hilangkan kan pecahannya. Benar gak, guys? Kita hilangin pecahannya dengan kita kalikan lah. Kita kali silang kalau misalkan bahasa curangnya ya. Kita kali silang. 5 per Y itu berapa? 5 5 dikali 20 plus Y sama dengan 10 dikali Y. Paham nggak, guys, sampai sini? Oke. Nah, di sini 5 kali 20. 5 kali 20 itu berapa? 100. Ini kali distributif ya. Dan 5 kali Y. Berarti plus 5Y sama dengan 10Y. 10 dikali Y berarti banjir, banjir. 10Y. Nah, kita pengen mengisolasi si Y-nya, berarti kita bisa kita kurangi kedua-duanya dengan minus 5Y. Jadi 100 sama dengan 5Y. Nah, terus nanti Y-nya kita bagi 5 supaya hasilnya cuma Y gitu. Kita isolasi gitu, guys. Jadi bisa gini, 5 sama 10 disederhanakan dulu. Hmm, bisa, bisa, bisa. Pindah ruas, iya lagi, pindah ruas. Nah, jadi ini 20 sama dengan Y. Berarti jadi 1/2 kan yang tadi, yang 5 sama 10-nya, berarti 10-nya dipindahin ke sini. Nanti jadi 1/2 kan. Ini 20 sama dengan Y. Bisa kita substitusikan nih ke yang tadi. Misalkan ke yang angka yang kecil yang mana, guys? Yang kecil yang persamaan 1 atau persamaan 2. Kita nyari angka yang kecil aja supaya gampang nyarinya. Angka yang kecil yang mana, guys? Satu ya?
1, oke oke, 1, 1, 1. 5, tadi Y-nya berapa? Y-nya 20, sama dengan M-Q M-Q per 20 min X plus 20. Berapa itu tuh? 20 min X plus 20, jadi 40 min X ya? Ini bisa kita sederhanakan nggak 5/20-nya jadi 1/4? Bisa, oke. 1/4 sama dengan M-Q 20 min X plus 20 tuh 40 min X kan? Bener gak sih guys? 40 min X. Benar benar benar, oke. Nah, di sini kita pengen isolasi nih si M-Q-nya, supaya jadinya M-Q-nya sendirian diisolasi. Kita isolasi jadi kita kalikan kedua ruas dengan 40 min X. Jadi 40 min X per 4 sama dengan M-Q. Mana sih? Oh, ini. Nah, di sini kita kita anjir berantakan banget, sorry deh. Nanti dirapiin. Kita kita ini dulu, kita lihat dulu. Nah, di sini tuh M-Q-nya kan kita mau carinya dari M ke N ya, bener gak? Untuk rumus si volume tadi, M ke N. Di sini kita cuma dapat setengahnya M-Q. Bener gak guys? Benar, dikali 2 berarti M-Q-nya. Benar Ipan. Dikali 2. Dikali kedua ruas dengan 2, supaya M-Q-nya ada 2. Benar. Sampai sana ada yang mau ditanyain gak guys? 2 M-Q, misalkan, jangan kayak gini deh. 2, 40 min X per 4 sama dengan 2 M-Q. 2 M-Q. Jadi kita sederhanakan ya. Jadi 2. 40 min X per 2. 40 min X per 2. Nah, jadi 40 min X per 2 sama dengan 2 M-Q. Benar gak guys? Sampai sana. Ada yang mau nanya gak? Kenapa bisa gini? Kalau ada yang mau nanya, nanya aja guys. Kenapa 2 M-Q? Karena M-Q itu cuma setengahnya guys. M-Q itu cuma setengahnya yang ini. Bentar, kita hapus dulu. M-Q itu cuma yang setengahnya. Semenjak kalau misalkan luas alas trapesium itu kan A plus B ya. A plus B itu dari M, kalau misalkan A-nya M ke N, berarti harus full kan? Bener gak? Nah, bener-bener. Iya, kita tulis aja deh keterangannya. 2 M-Q sama dengan MN gitu. Paham gak guys? Paham, oke. Oh iya, oke oke. Tanya aja guys, santai aja, santai aja, santai aja. Nah, di sini bisa kita substitusi nih. Tadi kan kita udah nemu ya, MN-nya berapa, AB-nya, iya MN-nya berapa, AB-nya berapa. AB-nya berapa? Di sini kita tulis dulu. Oh, MQ itu setengahnya, maka jadi 2 MQ ya. Benar guys, MQ itu setengahnya. Jadi MQ itu cuman segini nih, cuman segini. Semenjak kita pengen nyarinya M ke N kan. M ke N untuk rumus volumenya. Nah, di sini AB-nya tuh berapa? AB-nya tuh misal di sini AB-nya 10. Kan di sini AB-nya 10 ya tadi, ada di keterangan 10. Nah, tadi MQ-nya tuh berapa? MQ-nya lupa lagi. MQ-nya 40 40 min X per 2. 40 min X per 2 per aduh, per 2 dikali tinggi dari sebuah trapesiumnya. Tinggi dari trapesiumnya berapa? 10 min X ya. Yang tadi ini 20 min X. Tinggi dari trapesium untuk tombol 2.
Benar gak guys? 20 min X. 20 min X. Ada yang mau nanya gak? Nah, udah kayak gitu FG-nya berapa? FG-nya tuh untuk tinggi si bangun ruangnya itu 40. Nah, jadi ini sebenarnya kita udah dapet nih volumenya. Volumenya 10 nih untuk luas alasnya yang kita kurungin merah. Ini untuk tinggi dari bangun ruangnya. Itu. Aman kan? Oke. Nah, jadi di sini kita bisa. Nah, tapi kenapa soalnya? Nah, jawabannya kayak gini. Soalnya 10 plus 20 min X kali 10 per 20. Nah, di sini kan buat bingung ya sebenarnya ya, buat bentuk aljabarnya. Di sini kalau cara gua kayak gini guys. Cara gua kita nyamain tinggi tinggi dari trapesiumnya dulu. Tinggi dari trapesiumnya yang mana? 20 min X. Nah, berarti yang nggak pakai 20 min X itu bisa kita eliminasi. Yang ini salah karena ini X doang. Yang ini salah karena ini X doang. Yang ini salah karena ini X doang. Nah, berarti yang ini sisanya yang ini. Sisanya yang D dengan E. Nah, D dengan E. Tapi kita harus melihat dengan teliti nih. Melihat dengan teliti yang ini. Melihat dengan teliti yang ini. Itu tuh apa sih? Nah, kita bisa lihatnya cuman kayak gini guys. Cuman dari operasi hitungnya. Operasi hitungnya gimana dilihatnya? Operasi hitungnya kan ini plus ya. Ini plus. Woi, bentar-bentar. Eh, nah, kita bisa lihat dari operasi hitungnya. Operasi hitungnya kan ini 20 plus X ya. Kalau ini 20 min X. Semenjak di sini ini tuh minus. Jadi nggak mungkin jadi plus. Nah, kita bisa lihat di situ. Sebenarnya kayak gitu kalau cara curangnya. Depannya 10. Iya benar, depannya juga bisa dilihat sih. Benar benar benar. Depannya bisa dilihat, depannya 10. Jadi yang udah dapat dipastikan udah sama depannya 10, terus ini operasi hitungnya min X. Beli. Ya, benar. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyain nggak? Yang mana aja? Boleh. Jadi ini jawabannya ya, yang volume. Aman, aman, aman. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Tanya aja guys, santai aja. Beli, tapi kalau cara Kingsur beda dia angkanya disederhanain. Nggak tahu sih beda-beda. Gua King Surya udah bahas ini ya, udah bahas cara ini. Udah bahas ini. Ada ya di playlist udah 8, sorry deh. Kalau gue caranya kayak gitu, jadi cek cek di ini, cek di, tapi sama sih harusnya jawabannya. Eh, Oke, lanjut nggak sih guys? Ini mau lanjut apa ini? Lanjut, oke lanjut lanjut. Kenapa nggak ke scroll anjir? Jujur, gue juga pakai cara beli yang di akhirnya, tapi saya masih 10 plus 10 X. Oh nanti boleh sih dibahas, tapi jangan di sini. Makan waktu soalnya. Jujur. Nah, di kaki ada titik tengah PR. Volume air yang digunakan saat tombol 2 ditekan adalah titik-titik-titik liter. Nah, kita bisa bisa ambil dulu nih gambar yang ini. Ambil dulu gambar yang dia. Mana sih cara ngambil? Oh, gini.
ambil yang lain deh. Sorry guys. Nah, di sini kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Nah, di sini sebenarnya kan tadi ada di nomor 17 ini, jika Q adalah titik tengah PR, volume air yang digunakan saat tombol 2 ditekan. Kalau titik tengah tuh dibagi 2 nggak sih guys? Tinggal pakai volume tadi nggak sih? Benar, tinggal pakai volume tadi. Jadi kita tinggal nimpa soalnya. Berarti P ke Q, P titik tengah PR itu kan Q ya. Titik tengah tuh berarti kita kita dapat simpulkan itu tuh dibagi 2. Soalnya di tengah banget, dibagi 2. Karena ini 20, dari P ke R itu 20, jadi P ke Q itu berapa kalau dibagi 2? 10 ya? 10, oke. Nah, P ke Q itu 10. Tinggal kita timpa guys. Kan tadi X-nya tuh 10 ya? Tinggal kita timpa dengan volume yang tadi. Jadi kita menimpa aja. Gak usah ribet lah. Nah, ini X-nya tadi berapa? Kan 10 itu sebagai X ya? Aduh, 10 itu sebagai X ya? 10 itu sebagai X. 10 ini 10 sebagai X sama dengan X. Dengan entengnya nimpa, sorry deh, tapi ini cara yang paling simpel. Mana? Nah, itu jadi 10 ditambah 40 min X dibagi 2. 40 min X dibagi 2, 40 min X dibagi 2 itu dengan X-nya 10 berapa? 15 ya? Karena 30 dibagi 2 ya? Nggak ada cara lain selain nimpa, iya lagi, iya lagi, iya lagi. 15 dibagi 2 kali 20 min X, berarti 10 ya? 10 dikali 40. Ini volumenya. Nah, di sini volume di sini udah dapet nih. Tinggal kita operasi hitung aja kan. Volume sama dengan ini dibagi 2 berarti 10 aja yang dibagi 2 supaya gampang. 5, 10 tambah 15 di 25 dikali 5 dikali 40. Jadi berapa guys? Tolong hitungin dong. Ada yang ini nggak cepat ngitungnya nggak? 5.000 ya? 125, oh iya 5.000. 5.000, oke. 5.000 cm kubik. Karena ini kan volume ya. Hasilnya kan 5 karena meter. Nah, hasilnya tuh kan kita pengen hasilnya sebagai liter ya. Kalau liter tuh kayak gini. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Gitu guys. Jadi karena ini kubik, kita berarti dibagi 1.000 ya, dibagi 1.000. Jadi volumenya kalau kita ubah satuan panjangnya 5 desimeter kubik. Nah, 5 desimeter kubik itu berapa jadinya? 5 liter ya. Jadi jumlah air yang dipakai sama dengan 5 liter. Jadi jawabannya C. Oke, sampai sana ada yang mau ditanyain nggak guys? Aman, aman. Oke. Oh, nanya aja guys. Aman banget. Kita ini lagi, nimpa lagi, nimpa lagi. Nah, di sini. Eh, aduh.
Nah, di sini tuh, jika perbandingan volume air yang digunakan saat tombol 2 dan 1 ditekan adalah 5:12. 15 tadi dari mana ya? Maaf dari 15 tuh dari ini guys. Kan ini tuh 40 min X tuh X-nya kan sama dengan 10 ya. X-nya sama dengan 10. 40 min X per 2. X-nya tuh sama dengan 10. Jadi sama dengan 40 kurang 10 per 2. Jadi sama dengan 30 per 2. Jadi sama dengan 15. Karena titik tengah ya. Karena ini di titik Q-nya adalah titik tengah PR gitu. Oke, ini bahas soal yang mana ya? Nanya. Ini bahas soal drop Navina. Oke. Nah, tinggi sisa kita di sini jika perbandingan volume air yang digunakan saat tombol 2 dan 1 ditekan adalah 5:12, tinggi sisa permukaan air setelah tombol 2 ditekan adalah tinggi sisa volume air setelah tombol 2 ditekan. Nah, jadi di sini kita bisa bisa buat kayak gini nih bentuknya. Volume 2 volume 2 per volume 1, kan ini tombol 2 ya, tombol 2-nya untuk volume 2, volume 2, tombol satunya untuk volume 1. Sama dengan 5:12. Nah, kita bisa karena kita ingin tinggi sisa permukaan air setelah tombol 2 ditekan, kita bisa ubah subjeknya. Jadi, volume 2 sama dengan 5/12 kali volume 1, gitu. Volume satunya udah bisa kita cari nih. Volume 1 kan EF-nya 20 ya, AB-nya 10, tadi itu PR-nya 20 ya. Nah, kita bisa cari nggak sih ini? Kita bisa cari dengan rumus volume tadi. Volume sama dengan plus B per 2 dikali tinggi sebuah prisma dikali tinggi dari bangun ruangnya. Tinggi bangun ruangnya tuh jadi gimana? Jadi A-nya tuh apa guys? A-nya tuh 20 ya? A-nya 20 karena kita ingin mencari volume yang volume 1. Volume 1 tuh semuanya dipakai nih. Semua volumenya diambil gitu. 20 plus yang AB-nya adalah 10 per 2. A dikali tingginya 20. 20 ya, tinggi dari P ke R, dikali tinggi, dikali tinggi. Tinggi dari sebuah prismanya 40. Sampai situ ada yang mau nanya nggak? Bisa dari mana, kayak gimana? Boleh banget nanya. Aman, oke aman. Oke, nah, jadi 30/2 dikali 20 dikali 40. Itu jadi 15 kali 20 kali 40 ya? 15 kali 20 kali 40. Jadi hasilnya, aduh, panjang banget. 12.000 ya hasilnya. Volume 1 tuh 12.000 centimeter kubik. Terima kasih Bang Andovi udah menghitung. Nah, volume 2-nya kita bisa substitusi nih karena kita udah dapat volume 1, kita substitusi 5/12 dikali 12.000. Jadi berapa? Jadi 5.000 ya? 1.000 jadi 5.000. Nah, di sini volume 2-nya 5.000 nih. Waduh, bentar. Gimana? Nah, di sini bisa kita buat persamaan dengan volume 2 sama dengan yang hasil tadi kita mencari volume 2-nya gimana gitu. Wailah, sorry guys,
Melek nggak sih? Melek apa kagak? Aman ya? Nah, di sini bisa cara buka page itu gimana sih memindahin page? Ada yang paham Surna gak? Jujur, nggak paham. Ada rekordannya gak? Ada Bang Aliana. Ada. Anjir, memuat. Anjir, kenapa ini, Cuk? Oh, salah. BTW, nah ini. Ya, kita mindahin dulu. Mindahin dulu halaman yang kosong. Supaya bisa hitung. Bang itu kan tombol 2 jika ditekan turun, titiki otomatis tinggi setelah tombol 2 ditekan 20 min 10. Tinggi 10-nya tahu karena volumenya 5 liter. Maksudnya gimana, Bang Af? Maksudnya tuh, Bang itu kan tombol 2 jika ditekan turun. Otomatis tinggi setelah tombol 2 ditekan 20 min 10. Iya, benar. Tinggi 10-nya tahu karena enggak, tinggi 10-nya tahu karena yang tadi ya, yang soal nomor berapa tadi ya? Yang nomor ini karena tadi ada keterangan P ke Q-nya itu tuh titik tengah gitu. Anjir, ini gimana cara mindahin page? Nggak bisa anjay. Nanti deh kita akalin. Nah, di sini tadi kita nah di sini kita udah dapet nih volume 2-nya 5.000 kan. Volume 2-nya 5.000. Kita kerjain aja di sini. Volume 2-nya sama dengan 5.000. Nah, volume 2-nya kan 5.000 dan kita tahu dan kita ingin mencari tinggi si Q, tinggi dari Q ke R. Bener nggak ya? Tinggi sisa permukaan air, benar. Dari Q ke R, tinggi sisa permukaan air. Nah, dari Q ke R, caranya kayak gimana? Itu tuh berarti sama aja kayak nyari X tadi kan? Tapi kita udah ketahui nih, volumenya sama dengan 5.000 dengan rumus yang tadi kita bisa pakai. Rumus yang ini kita bisa pakai nih. Rumus yang ini. Kita bisa pakai. Lah, 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 lah. Tutup, anjay. Apa ya? Iya, ketutup, nggak tahu. Auto close. Kayaknya hilang nggak ya? Tapi kalau kok aku cek namanya udah yang lama-lama. Belum update guys, baru baru ini sih. Belum update, sabar ya. Lah, kenapa tutup reel ini? Bentar, saya buka dulu. Oh, ada. Ada nggak?
Aduh, gimana ya? Takutnya nanti ada ini lagi. Masih load, masih load. Real kah? Bentar, stop streaming dulu deh. Ini. Masih nggak? Masih loading ya? Masih loading ya? Black screen. Itu kenapa ya? Bentar, bentar. Kita coba. Itu dari guanya sih harusnya. Ya ping dulu. Kalian tadi makan apa guys? Aduh, ya ping lagi. Iya lagi, iya lagi. Tabak enak banget ya. Mie ayam. Waduh, buat. Mau dong. Nah, udah ada belum sih? Udah ada belum sih? Belum. Kenapa gitu ya? Entire screen deh. Entire screen. Coba. Masih hitam. Iya, makanya. Kenapa ya? Kenapa hitam ya? Masih load. Aduh. Coba. Nah, naikin dong, Fat. Naikin dong. Lu naik dulu. Screen ulang coba biar. Iya, lagi. Bentar. Ada suara gue kan? Ada. Ini cow, uh, screen namanya Apa? kagak bisa dimunculin. Iya, hitam. Kenapa ya? Bisa gak? Ah, masih hitam. Belum. Belum. Hmm. Share screen. Cobain share screen. Bisa gak? Sama aja. Lah sama, anjir. Nah iya sama.
Hitam ya? Kenapa hitam ya? Ada yang tahu gak jaringannya? Kalau jaringannya kayaknya cam gue nggak nge-lag deh. Gimana ya? Coba share screen ulang terus saja. Itu nge-lag itu. Jadi Nge-lag. ini juga nge-lag soalnya di gua. Ya, gue nge-lag deh kayaknya. Bentar gue ganti wifi. Bisa nggak ya? Cek dari JJ-nya kah? Cek dari guanya sih harusnya. Tes. Tapi suara gue yang ini masuk gak? Masuk. Lancar banget malah. Oh, masuk. Dari laptopnya kayaknya. Iya, kayaknya di laptopnya deh. Coba aja di restart dulu aja. Aman-aman. Di Bentar, pause bentar. dulu aja, King. Rekamannya. Nggak tahu. Laptopnya juga nervous kayak orangnya. Makanya ngelik. Sorry deh. Laptopnya juga kayaknya ikut nervous deh. Gimana ngeliknya? Biasa aja. Ya ping dulu aja, iya. Kalian makan apa guys malam ini? Jujur, malam-malam gini anaknya makan kue tiaw nggak sih? Kayak, kue tiaw banget sih jujur. Kalau nggak sate padang. Setuju gak? Setuju gak? Setuju kan? Makanya. Ini pasti Daniela tim kue tiaw atau sate padang mat. Gue setuju banget sih ini. Jujur, makan PM, aduh, nggak dulu deh sebenarnya. Kebanyakan. Udah malam guys, makan PM mulu. Buset. Kue tiaw lebih dari nasi goreng. Iya lagi, iya lagi. Setuju banget gue, sate sih. Makan airdrop seharian, makan apa aja yang penting bisa dimakan. Aduh, relate banget. Yang record lagi ngapain? Ini apa nih? Kue jadi lapar, makanya jadi lapar. Tanyain. Belum guys, lagi restart laptop. Siapa tahu bisa kan? Siapa tahu. Bener, setuju banget tuh sama Alfat gue. Setuju banget. Nasgor abang-abang, jujur, Nasgor abang-abang ya kayak masih kalah lah sama kue tiaw, jujur. Bukan merendahkan nih. Kue tiaw tuh cowok gak sih? Wah, genre ya. Sorry deh guys, kalau yaping banget. Sorry. Bentar ya, ini udah kita siapa tahu bisa. Tergantung kalau dia jadi cowok kurang lebih kayak. Iya lagi.
Aman. Halo Bang Anakin. Gila sudah lama tidak melihat. Ya itu apa? Oh, tapi enakan sate Padang nggak sih guys? Jujur, menurut gue enakan sate Padang sih kalau malam-malam gini. Apalagi yang kuahnya carinya yang abang-abangnya kuahnya enak. Buset, sate Padangnya berarti daerah kalian seenggak enak itu guys. Seenggak enak itu. Naikin gue Fat, naikin gue Fat. Set, bentar. Ah, apa sih? Ini Windows 11. Jelas banget. Serius dah. Serius dah. Ini apa sih? Oh, bentar, kita buka dulu guys. Siapa tahu bisa. Rumah dia. Buset, so tau banget, Tori. Emang kalian gak lapar guys jam segini? Jujur gue lapar sih. Kayak abis ini enaknya makan apa ya? Abis ini tidur sih jujur. Ini makan king. Diet. Jujur iya makanya. Puasa puasa sampai jam segini ya. Keren keren keren. Ngemil nasgor ya, ngemil ya. Iya 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 iya. Setuju banget sih gue. Ngemil nasgor jam segini. Ngemil kue tiaw sih lebih tepatnya. Nih coba. Buset. Makan naspat anjir. Masih gak? Masih gak? Anjay udah ada. Gila. Kita aja lanjut. Aman gak? Aman gak? Aman gak? Aman gak? Aman ya? Aman ya? Aman ya? Aman ya? Nah, di sini eh bentar. Ya ada halaman kosong lagi. Di bawahnya aja deh. Nah, di sini kan tadi kita kita review dulu ya. Nah, di sini kan tadi kita udah dapet nih volume 2-nya tuh sama dengan 5.000. Nah, kita di sini pingin nyari si tinggi dari X, tinggi sisa permukaan air setelah tombol 2 ditekan. Tinggi sisa permukaan air itu yang mana? Yang ini. Yang tadi, X yang tadi. Berarti ini 20 min X ya. Apa? Salah screen? Sorry, 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 sorry. Wah, lucu banget lagi. Makanya, coba-coba. Ada gak? Ada gak? Nah, aman kan? Aman kan? Buset, nggak ngasih tahu kalian guys. Masa nggak ngasih tahu gitu? Udah on cam belum sih? Belum ya? Bentar. Nah, di sini kan kita udah ketahui nih volume 2-nya tuh volume 2-nya tuh sama dengan 5.000. Nah, dengan ditanyakan tadi di nomor 18 ini, tinggi sisa permukaan air setelah tombol 2 ditekan. Tinggi sisa permukaan air itu kan berarti tombol 2 ditekan tuh sampai biru ya airnya kan? Bener gak guys? Setuju gak? Bener, setuju lagi Alfa. Setuju gak guys? Tingginya tuh sampai yang warna biru ini bener gak? Setuju gak guys? Yang biru ini nih. Jadi tingginya yang ini, X yang ini. Setuju gak guys? Pak, ya, emang belum ada ya share screen-nya? Oh ada, oh, oke oke. Nah,
Jadi kita bisa buat persamaan nih, karena kita udah dapat tadi rumus si volumenya yang ini. Mana tadi? Scroll dulu ya. Rumus volumenya yang ini. Wih, rumus volumenya yang ini. Kita copy dulu ya, guys. Ya, aku kok nggak ada suaranya. Kok coba setel Hindia juga bisa supaya tahu suara gua. Bisa tuh. Jujur bisa di sana. Nah, di sini kan ini tuh volume 2 ya. Volume 2. Nah, volume 2 tadi juga kita dapat nih. Benar. Bentar, mana sih? Volume 2 tadi juga kita dapat volume 2 sama dengan 5.000. Nah, jadi kita bisa buat persamaan nih. 5.000 sama dengan 10 plus 40 min X per 2 per 2 dikali 20 min X dikali 40. Bener gak, guys? Bisa kayak gitu gak? Setuju gak, guys? Setuju gak? Bisa, Bang. Kata Ilham bisa. Oke, Ilham. Nah, di sini kita supaya gak gede-gedenya hilang ya. Jadi kita bagi 40. Kita bagi dengan 40. Kan soalnya 40-nya dikali ya. Ini. Aduh, ini dikali 40. Jadi kita bisa bagi dengan 40. Bagi dengan 40 supaya hilang. Bagi dengan 40. Kan ini kali semua ya. Dibagi 40 dikali 1 per 40. Di sini juga dikali 1 per 40. Jadi 5.000 bagi itu berarti nyari nilai X-nya ya. Betul, soalnya di sini nanti gua rapihin deh. Soalnya tadi pengen nyarinya, waduh, pengen nyarinya, kok nomor, pengen nyarinya tinggi sisa permukaan. Tinggi sisa permukaan tuh yang mana? Kan sisa permukaan ketika tombol 2 ditekan. Tombol 2 ditekan tuh berarti yang ini ya. Yang dari R ke Q. Soalnya kan airnya dipakainya yang ini ya. Aduh, coretnya banyak banget lagi. Banget, sorry deh. Itu juga. Paham ya, Bang Nawa? Di sini, oke. 5.000 bagi 40 itu berapa, guys? 5.000 bagi 40, hitung dong. 1.000. 125 ya? 125. 125. Aduh, mananya? 125 sama dengan 10 plus 40 min X dikali 20 min X. 10 dibagi 2 berapa? 5 ya? Ditambah 40 min X dibagi 2. 40 dibagi 2 berapa? 20 min X per 2 dibagi, ini doang nih, dibagi 2. Nggak, ding. Ini dibagi 2. Dikali 20 min X dikali, ini udah habis ya, 40 udah habis. Nah, yang ini gimana? Nah, yang ini tuh bisa kita kalikan kayak gini. Bisa kita, 20 min X per 2 tuh 20 berarti jadi 10 ya? Jadi 10. Jadi 20 min X per 2 dibagi 2 tuh 20 dibagi 2 jadinya 10 ya. 10 per 2 dibagi 2. X per 2 dibagi 2 tuh kayak gini. Kita bisa tuliskan kayak gini. X per 2 dibagi 2. Bener gak, guys? Agak robot. Tes. Agak robot, serius. Serius emang agak robot. Aman. X per 2 dibagi 2. Nah, X per 2 dibagi 2 tuh sebenarnya di bawahnya ada 1, tapi nggak ditulis. Soalnya 2 per 1 kan sama aja 2 ya. Nah, bisa kita balik nih. X per 2, bukan balik sih, tapi ya intinya mirip-mirip lah konsepnya. Bisa dibuktiin nanti ya tapi.
dibalik jadi 1/2. Jadi X sama dengan X/4. Benar nggak? Jangan kasih tahu siapa-siapa tapi ya guys, kita-kita aja yang tahu. Benar, benar Bang, benar Bang kata Ilham. Aduh jangan Bang, jangan rumput bergoyang. Aduh iya lagi, iya lagi. 10 min X per 4. Jadi X/2 dibagi 2 itu 10 min X/4. Kita bisa tulis nih 125 sama dengan 5 plus 10 min X/4 dikali 20 min X. Iya nggak sih? Benar nggak sih 20 min X? Nah, kita bisa jumlahkan nih, 5 ditambah 10 jadi 15 ya? 125 ditambah 15 min X/4 dikali 20 min X. Kita pengen, nah di sini ada permasalahan lagi kan? Ada timbul permasalahan lagi. X min X/4 masih ada pecahan nih di sini, X/4. Kita kalikan kedua ruas dengan 4. Kalikan kedua ruas dengan 4 berarti kan karena ini perkalian bisa kita pilih salah satu kan, yang ini atau yang ini kan. Ini dikalikan dengan 4 juga. Nah, berarti ini kita pilihnya yang ruas yang perkalian 15 min X 4. Nah, jadi ini 4 kali 1,252 berapa? 4 kali 125 berapa guys? 500 ya? 500 sama dengan 15 kali 4 berapa? Karena kali distributif ya ini. Jadi dikali 4. 15 dikali 4 min X dikali 4. 60. 60 min X/4 berarti habis ya, min X sama dengan 20 min X. Sampai sini ada pertanyaan nggak guys? Ada mau yang ditanyain nggak? Boleh banget. Tanya boleh. Boleh banget. Nggak ngigit. Paling ya doang lah. Aman, aman. Oke. Nah, di sini kita bisa kali distributif jadi berapa? Jadi taman kuadrat ya ini. X kuadrat sama dengan X kuadrat min 60X min 20X. 60 kali 20 berapa? 60 kali 20 1.200 ya? Tambah 1.200. Nah, itu Bang Nabil itu 20 min X-nya nggak dikali 40 juga kah? 40 itu yang mana? 20 min X yang mana tuh? 20 min X yang mana? Oh, yang ini ya, yang 40 ini ya? Kok 20 min X-nya nggak dikali 40 juga? Nggak dikali 4, King? Tadi ini tuh yang 40 ini nggak? Yang 40 ini kah, guys? Atau yang mana? Atau yang dikali 4 ini? Karena perkalian, benar. Yang 4 ini ya? Oh, yang 4 ini karena perkalian. Kalau misalkan kita udah milih yang ini dikalikannya, nah berarti yang ini udah nggak bisa dikalikin lagi. Kalau jadi sistemnya kayak gini, plus B tuh kan kalau misalkan dikali 2 berarti 2A plus 2B. Tapi ada lagi nih, C plus D. Jadi sama dengan kayak gimana? Jadi kita bisa milih dong, mau ke yang kurung di sini atau mau ke yang kurung di C plus D. Benar gak guys? Kayak gitu. Sependapat gak? Nah, kayak gitu. Sama halnya kayak yang tadi, yang kali 4. Oke. Oke, udah aman ya. Jadi 2A plus 2B dikali C plus D atau atau 2C plus 2D dikali 2A plus B dikali A plus B. Nah, gitu guys. Gitu caranya. Pilih satu saja soalnya perkalian itu orang. Iya, iya, iya. Nah, terus supaya kita buat persamaan kuadrat berarti ruas kiri salah satu ruasnya harus 0 ya. Jadi kita kurangi kedua ruas dengan 500. Jadi 0 sama dengan X kuadrat min 60.
min 80x ya. Min 80x ditambah 1200 dikurang 500. Jadi berapa? Jadi 700 ya. Jadi 700. Nah, di sini kita bisa nyari nih X-nya berapa? X-nya tuh jadi berapa guys? Persamaan kuadratnya X. X min 70 min 10. Enggak sih? Min 70 min 10. Ya enggak sih? Jadi X sama dengan 70 atau X sama dengan 10. Benar gak guys? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aman, benar, oke. Aman, aman. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja. Oke, nah, karena tadi kita tahu kalau misalkan dari tinggi mana ya? Dari tinggi P ke Q itu, P ke Q itu 20, mungkin nggak kalau misalkan Q ke R-nya 70? Kan tadi X sama dengan 70 atau X sama dengan 10. Mungkin nggak kalau X-nya yang Q ke R-nya 70? Enggak ya? Jadi kita bisa pakainya yang paling mungkin, yang lebih kecil lah daripada 20. Itu 10. Tidak Bang, kata Ilham. Oke, Ilham. Tinggi permukaannya adalah, jadi kita bisa simpulkan nih di sini. Tinggi permukaan sama dengan 10. Tinggi permukaan tombol 2 ya. Jadi jawabannya A, gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Dikit lagi nih, yang ini udah lumayan ini sih, udah lumayan tinggal nyambung-nyambung. Ada yang mau ditanyain nggak sampai situ guys? Apa lanjut? Lanjut. Lanjut Bang, lanjut kata Ilham. Oke Ilham. Jika perbanding, kita lanjut ya ke nomor 19. Apa tuh? Waduh, rumput bergoyang gila banget. Mulutnya buset. Oh lanjut. Oh iya salah. Typo ya. Jika perbandingan volume air yang digunakan saat tombol 2 dan 1 ditekan adalah 5:12. Masih sama nih yang tadi. Luas permukaan air di titik Q, luas permukaan air di titik Q. Setelah tombol 2 ditekan, bisa kita pakai nggak cara yang tadi, yang MQ itu? Yang kita udah cari. Mana ya? Nah, ini. Karena kan mau nyarinya luas ya, nanti kita ini deh. Hmm. Nah, nah, di sini tuh luas permukaan air di titik nggak ada lah. Mana? Lah, lah. Ada dua. Oh, udah ada satu. Nah, di sini bentar. Nah, di sini kita bisa tahu nih, kalau misalkan permukaan air di titik Q itu yang mana sih permukaan air yang di titik Q itu di titik Q itu yang ini kan, yang biru ini, permukaan airnya doang. Bener gak guys? Sepakat gak? Sepakat gak? Atau bingung kenapa bisa kayak gitu? Jadi permukaannya doang yang kita pakai, permukaan dari si airnya. Oke, nah tadi X-nya tuh udah ketemu kan, soalnya yang sama. Ke perbandingan volume air, X-nya udah ketemu, X-nya tuh 10. Dari Q ke R-nya tuh 10. Q ke R-nya tuh 10. Q ke R-nya tuh sama dengan 10. Tadi kita udah punya nih cara menemukan untuk MQ. MQ itu berapa sih? 40 min X per 2 sama dengan 2 MQ. Bentar. Oke. Nah, 40
40 min X. X-nya tuh kan QR tuh sama dengan X ya. Ini tuh sama dengan X juga kan? Sama dengan X. QR sama dengan X sama dengan 10. Jadi 2mq sama dengan 40 min. Kita substitusikan nih 10 X-nya ke X-nya kita substitusikan X-nya. Jadi 10 min 10 per 2 sama dengan 2mq alias sama dengan M ke N. Bentar, ditutup lagi. Nah, M ke N. M, N. Jadi 40 min 10 per 2 itu berapa? 15 ya? 15 sama dengan 2mq sama dengan Mn. Mn. Nah, di sini kok nggak ada jawabannya 15? Nah, di sini kan ditanyainnya luas permukaan ya. Luas permukaan tuh berapa? Luas permukaan tuh Mn dengan misalkan ini apa ya? O atau C gitu. Nah, jangan C, apa ya? Z. Di sini tuh kita mencari yang birunya nih, luas permukaan yang biru. M N O Z, M N O Z. N ke O-nya berapa? Diketahui nggak N ke O-nya berapa? N ke O-nya diketahui nggak? 40 ya? 40 dapat dari mana? Dari FG King, benar. Jadi kan tadi di soal tuh dikasih tahu ya, B apa ini? BC ya harusnya. BC 40 dan FG 40. Berarti kita bisa tahu nih persegi panjang kalau ini tuh. Penampangnya tadi juga dikasih tahu sih di soal persegi panjang. Jadi N ke O itu adalah 40. Nah, bisa kita kali nih karena MN MNOZ itu adalah persegi panjang. Jadi bisa kita cari dengan menggunakan rumus luas segi panjang. Rumus luas persegi panjang itu apa? P kali L ya. Luasnya, luas MNOZ. Jadi P kali L. Misalkan P-nya yang MN dan panjangnya yang MN dan lebarnya yang NO. Jadi berapa guys? 15 dikali 40, benar gak? Nah, di sini kita harus menghitung 15 kali 40 berapa guys? 600. Oh iya, 600 ya. 6 kali 4 ya. 15 kali 4 ya, 600. Jawabannya C. Oke. D jawabannya. Oke. Sampai sana ada yang mau ditanyain nggak? Satu lagi, buset Bang Rumput. Ini banget. Semangat apa? Pengen makan banget ya. Makanya lapar. Sih sama persis Bang Rumput. Aman ya, aman ya, aman kata Ilham. Oke. Nah, di sini ada lagi nih. Jika Ki ada titik tengah PR, oke, Ki ada titik tengah PR berarti Ki ke R itu 10. Pakai gambar tadi aja deh. Oke. Woi. Nah, kan tadi di soal tuh dikasih tahu ya. Soal tuh dikasih tahu kalau misalkan Ki adalah titik tengah PR. Ki adalah titik tengah PR berarti kan PR-nya 20 sama dengan 20. Berarti kita bagi 2 karena titik tengah. Jadi QR-nya tuh 10, PQ-nya tuh 10. Oke. Nah, dalam 20 kali pemakaian toilet dengan menggunakan tombol 2, maka volume air yang digunakan adalah berapa liter? Tadi kita udah nemuin kan rumusnya. Rumus volume 2 tuh yang mana? Rumus volume 2 yang mana? Tadi mana sih? Yang ini ya.
Ini. Nah, kita udah ketahui kan, ini rumus volume 2 nih. Rumus volume 2 yang tadi. Tinggal kita substitusi aja. X-nya kan tadi ini tuh sama 10 tuh sama dengan X ya. Q ke R tuh sama dengan X. Q ke R itu Q ke R itu sama dengan X sama dengan 10. Nah, jadi bisa kita substitusi nih. Volume 2 sama dengan 10 plus 40 min 10 per 2 dikali 20 min 10 dikali 40. Jadi berapa guys? Volume 2. Jadi 10 ditambah 40 min 10 per 2. Jadi 10 ditambah 30 ya? Benar gak? 15. Sorry. 15 per 2 dikali 10 dikali 40. Benar gak guys? Jadi volume 2-nya sama dengan 10 plus 15 dibagi 2, 25 per 2 dikali 10 dikali 40. Kita sederhanakan yang paling besar supaya gampang hitungnya. 20. Jadi volume 2-nya berapa? Volume 2-nya 25 kali 10 kali 20 sama dengan 5 kali 10 kali 20 itu berapa guys? 5 liter ya, ini kayak tadi. Ya deh harusnya. Tapi dikali 20 jadi 100 liter. Iya, harusnya kayak gitu. Kayaknya ya, kita buktikan aja. 25 kali 10 kali 20. 25 kali 10 kali 20. 250 kali 20. Gua ada yang salah hitung ya? 5.000 ya? Jadi volume 2-nya 5.000 cm kubik. Jauh banget lagi. 5.000 cm kubik. Karena pengen ke liter kan sama kayak tadi ya, berarti sama. Volume 2-nya sama dengan 5 desimeter kubik. Berarti ini satu kali pemakaiannya 5 liter. Ini satu kali pemakaian. Satu kali pakai. Gimana kalau misalkan pengen 20 kali pakai? 20 kali pakai. Bisa kita kalikan aja ya dengan 20. Enggak, 5 liter dikali 20. 5 liter dikali 20. Sama dengan 100 liter. Anjay. Udah beres guys, gila. Ternyata toilet tidak sesusah itu mungkin kalau kita mengerjakan dengan baik. Anjay, mahal gak? Mahal gak? Mahal gak? Nanti catatannya gue rapiin sih, cuman gue benerin page-nya. Mahal gak? Ketik 1 untuk GG guys. GG kita semua telah mengerjakan soal toilet ini. Ketik 1. Gila. Keren. Tuh loh. Ketik 1 untuk GG. Mahal. Mungkin, tapi BTW kalian suka dengerin lagu apa guys? Belum penutupan nih, nanya-nanya aja basa-basi. Biar akrab dikit. Kalian sukanya dengerin lagu apa akhir-akhir ini? Mungkin ada yang lagi gap kan, ada yang lagi semi gap. Boleh Mas Wid, thank you banget Mas Wid